Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu ayat ingkang Allah berfirman ngeten, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ada orang yang memberikan doa. Tahiyah itu artinya doa, artinya penghormatan, salam lah. Niku firman-Nya Allah, kita diperintahkan membalas salam itu. Jadi kalau assalamualaikum, kalau bisa jawabnya, kalau nggak sama lebih waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku perintahipun Allah. Jadi kalau ada orang yang memberikan doa kebaikan kepada kita, nggih napa mawon salam, napa tiyang niku sae sama kita, hormat sama kita. Niku perintahipun Allah. Fahayyu, maka hormatilah orang bi ahsana minha, dengan kebaikan yang sama, aurudduha atau lebih. Terus salam itu doa. Pertama, doakan kita semuanya semoga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakniki sing boten butuh selamat sinten? Sekarang yang tidak butuh selamat siapa? Saya itu sering diundang di skadron. Itu mereka kalau minta doa, Ustaz, doakan semoga misi penerbangan diberikan keselamatan. Selamat nomor kali warahmatullah, rahmatnya Allah. Yang boten butuh rahmatnya Allah sinten? Masya Allah. Yang nomor 3 wabarakatuh, dan keberkahan dari Allah. Barokah niku khairun ilahiyun, kebaikan dari Allah. Zadatul khair niku barokah. Wonten tiyang sing kuwatah artane, banyak orang yang hartanya banyak tapi gak barokah. Duitnya ya habis untuk hal yang gak manfaat. Wonten tiyang sing gadah keturunan kathah, anake akeh tapi boten barokah. Boten anak-anaknya diarahkan bisa sholat, malah anak-anaknya itu gak bisa ngaji. Ini gak barokah. Ada orang yang jabatannya tinggi tapi gak barokah. Jabatannya tidak membawa manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk saudaranya. Makanya awake dhewe iki butuh ingkang pertama selamat, ingkang nomor kali rahmatipun Allah, ingkang nomor 3 nggih menika barokah. Mugi-mugi kita semua yang hadir di majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, yang cerah,
awake dhewe niki sekarang diberikan kenikmatan sama Allah. Kita ini sekarang diberikan kenikmatan sama Allah, menika ahya, hidup. Makanya doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, matur nuwun sanget kula sampun jenengan paringi urip. Ya Allah, terima kasih kami sudah diberikan kehidupan setelah kematian. Wa ilaihi nusyur, dumateng panjenengan kula niku kembali, dan hanya kepadamu ya Allah kita akan kembali. Loh niki kalau secara redaksi itu sepertinya remeh, Pak. Sampai lihat di berita niku di Injil itu, hari ini ada yang meninggal, hari ini ada yang kecelakaan, hari ini ada yang, Masya Allah, yang mereka itu tidak diberikan kenikmatan seperti kita. Kita bangun tidur disunahkan memuji Allah setelah berdoa. Jenengan kalau punya siwakan, kalau sekarang sikat gigi ya, tapi ya siwakan ya kali sikat gigi nggak apa-apa. Kemudian baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tiga. Niku Allah memberikan pahala kita ini seperti orang yang haji dan orang yang umroh mabrur maqbulah. Amin ya rabbal. Kita hidup niku Pak, gak punya niat bantu orang hidup, mohon bersyukur kepada Allah. Niku oleh Allah diparingi pahala sebesar itu. Kita hidup, bangun, kemudian hidup, kemudian punya niat bantu saudara kita. Padahal kita gak sampai bisa membantu, niat mawon. Niku oleh Allah diberikan pahala seperti membantu liqadha'in nas, seperti memenuhi hajatnya manusia. Subhanallah. Ini dramatisnya orang dari mati, tidur, kebangun. Tapi sakwang pun sebaliknya. Kalau ada orang bangun sampun gelo atine niku wis ya Allah iki piye ngoten niku. Terus ya Allah ini harus ini. Kadang masih ya Allah terus niku terus ngadu sambat kepada makhluknya. Ini Allah betul seneng yang ngoten. Makanya kita disunnahkan berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Makin jenengan apal surah Al-Imran niku diwaos inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Saterusipun ya. Alhamdulillah. Yang nomor 2, sholawat rahmat ta'zibun Allah semoga senantiasa terhaturkan kepada junjungan kita,
kepada suri tauladan kita, qudwah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ajak para jamaah sebelum kita ngaos, sebelum kita ngaji, baca sholawat ya. Kurun boten. Mau apa enggak, Pak? Oh. Ini kan banyak pejabat-pejabat, udah sampai hilangin jabatan-jabatannya ya. Sampai yang jadi komandan, yang jadi apa itu. Ngaji pun dengan niat matus ilmu pun Allah. Sehingga di pejabat, terus rasa-rasa dari pejabat seperti ini, sami-sami mawon. Niki kalau jak maos nggih asmanipun Burdah. Burdah niku dipun karang kalian Syekh Al-Busiri Mesir. Rumiyin niku Syekh Al-Busiri niki lumpuh, Pak. Jadi Syekh Al-Busiri ini lumpuh. Kemudian Syekh Al-Busiri mengarang pujian kepada Nabi ingkang asmanipun Burdah. Burdah itu ingkang maringi asma Kanjeng Nabi. Setelah ditulis, beliau ini ulama besar. Ditulis. Setelah itu mimpi Kanjeng Nabi rawuh, Kanjeng Nabi hadir, kemudian diselimuti yang tadi lumpuh kakinya dengan selimut. Dan selimut itu bahasa Arabun Burdah. Sehingga pujian kepada Nabi itu ingkang asmanipun Burdah itu mempunyai khasiat, mempunyai manfaat. Insya Allah kesulitan-kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing jenengan biasa waos Pak, itu sering jenengan baca Muhammadun Sayyidun Arabi wal Ajami, Muhammadun Sayyidul Kaunaini wal Thaqalain, Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu, Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun khairu khalqillahi min mudrin, Muhammadun khairu rusulillahi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun hakimun bil adli dhu syarafin, Muhammadun ma'dilul in'ami wal hikami. Ya
bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini asman pun burdah. Burdah itu pujian. Ada orang yang mengatakan yang tentang Muhammad itu ngapain dipuji? Muhammad itu basyur. Qul innama yuha ilayya annama ana basyarun mithlukum yuha. Ada orang yang berpendapat macam itu, Pak. Seperti itu. Itu orang nggak tahu ilmu namanya. Dalam kitab Bayan, kitab yang menyebutkan tentang bab bayan. Ilmu itu sak duri kitab nahwu itu enten asmanipun ilmu bayan. Kalau Rasulullah itu menjelaskan tentang beliau ini siapa, qul innama ana basyarun mithlukum yuha, saya manusia sama seperti kamu, itu gak bisa disamakan antara Rasulullah itu dengan manusia seperti kita, gak bisa. Basyrun lakal basyar, manusia itu manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Maka ada orang yang iskal ketika orang memuji Nabi itu gak boleh, ketika orang memuji Nabi itu gak boleh. Padahal yang menyuruh kita memuji Nabi itu adalah Allah. Sinten Pak? Allah. Ingkang maringi asma Muhammad itu Allah. Yang memberikan nama Muhammad itu Allah. Siapa Muhammad itu? Orang makhluknya Allah yang banyak dipuji oleh Allah. Sampai di dalam surah Qaf itu Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil wasilah. Panjenengan menawi maos surah Al-A'raf ada satu ayat ingkang waosipun bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Cari perantara kita untuk menuju kepada Allah. Dan tidak ada perantara yang lebih besar yang akan memberikan kepada kita ini peluang futuhiyah, terbukanya ruh kita, hati kita, mata kita, kecuali kita ini cinta kepada Rasulullah. Para sahabat dulu itu Pak, itu kalau memuji Nabi, sampai ada seorang sahabat yang ketika sahabat itu dulu waktu hidup melihat Nabi itu, sahabat itu gak mau lagi melihat kecuali Nabi. Saya minta dibutakan ya Allah, karena Nabi itu wujud dari rahmatnya Allah. Maka tidak bisa ketika orang memuji Nabi dianggap syirik, ketika orang memuji Nabi itu dianggap bid'ah. Semakin orang itu memuji Nabi, maka dia akan semakin terbuka hatinya, beriman, bertakwa kepada Allah. Maka pentingnya kita ini membaca burdah. Maka pentingnya kita ini kalau sholat sebelumnya membaca sholawat. Maka pentingnya kita ini sebelum kita ini sholat, kita baca sholawat, baca istighfar. Diajari Pak di kampung-kampung. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa
Pak, para pendakwah dahulu Pak, cerdas. Sebelum mereka sholat diajak memuji kepada Allah. Memuji kepada Allah dengan apa? Memuji kepada kekasihnya Allah. Ini cerdas Pak. Mereka setelah memuji kepada Allah, kemudian dengan pujian itu, maka orang muji Nabi itu boten sami kalih sok manyanyi boten saged. Ada orang yang tanya sama saya, bahkan yang qori itu kayak nyanyi aja sih, tidak. Sampai ningali tentang kitab cilik-cilik mawon itu ada hadis Nabi itu yang berbunyi zayyinu sawatakum bi qiraatil Qur'an. Zayyinu, perindah suara kamu ketika membaca Al-Qur'an. Panjenenganipun imam tadi ngakali saya enggak datang, ternyata Sulfi Mahmi. Beliau suaranya bagus, zayyinu. Ini boten tidak sama dengan nyanyi. Panjenengan kalau saya kasih tahu ilmu nahwu Pak, wonten bab lagu namanya Nahawan. Nahawan itu lagu-lagu yang sifatnya menjelaskan tentang hal-hal yang sedih lah. Ketika Rasulullah itu sedih, di dalam surah Ad-Duha itu Pak, Rasulullah itu sedih Pak. 6 bulan Rasulullah gak mendapatkan wahyu. 6 bulan itu Rasulullah gak mendapatkan wahyu. Orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, kalau kamu benar Rasulullah, kamu tahu gak jawaban ini? Adakah seseorang yang pernah mengelilingi dunia belum dapat jawabannya? Adakah orang yang pernah berada di gua? Sampai 6 bulan Rasulullah itu gak mendapatkan wahyu, sampai dihina-hina, diejek-ejek sama orang Yahudi Pak Rasulullah. Kemudian turunlah ayat Ad-Duha, Wad-Duha wal-laili idza saja. Wal-laili itu di satu ibrah diibaratkan gelapnya ketika gundah gulana hatinya Rasulullah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah juga bakal ninggalin kamu wahai Muhammad. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan hari akhir atau nanti sesuatu hal yang akhir itu lebih bagus dari permulaan wahai Muhammad. Walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan aku akan memberikan kepada engkau kenikmatan sampai engkau puas wahai Muhammad. Ini ketika melafazkan surah ini Pak, itu qori itu dengan memakai lagu-lagu yang zauq itu gak bisa disamain dengan lagu apa nyanyi, apalagi dangdut, nah gak bisa. Kembis ini namanya lagu Zainu sawwatakum bi qira'atil Qur'an. Dan itu loh, enten tiyang sing mempunyai prasangka negatif, wah itu orang kayak orang lagu nyanyi banget. Kados tiyang sholawatan ya, tapi sholawatan sing sae, sing akhlak pun harus dipakai. Jangan sholawatan jingkrak-jingkrak. Sae. Sholawatan sing sae. Seperti panjenengan insyaallah sering mendengar sholatullahi ma lahaka wakil ala ahmad khairi man raqiban najah. Ada
lahatis surah bismil kawakib bahasya syukru liman rokaib. Salatullahi malahat kawakib, salam sejahtera Allah sebanyak bintang-bintang yang ada di jagat raya ini. Itu Masya Allah, ya Allah, limpahkanlah salawat salam kepada Nabi sebanyak bintang-bintang yang ada di alam jagat raya alam ini. Itu ungkapan terima kasihnya seseorang kepada Allah, Pak, karena dia itu bisa sujud, bisa sholat. Pertama yang mengajarkan adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemarin itu ketika Allah mudahkan saya itu saged sowan wonten Kanjeng Nabi, saya itu berpikir orang-orang itu jangan tur kemana-mana dulu, jangan ke Malaysia, ke Singapura. Yang jenengan itu harus tur itu nggih sowan kepada Kanjeng Nabi. Loh iya Pak, loh kita ini bisa sholat Bapak, panjenengan sujud oleh Allah diberikan pahala seperti pahala melebihi dari arsy-Nya, melebihi arsy-Nya Allah Pak. Kanjeng Nabi itu matur, sesungguhnya bumi ini, gunung ini jika dibandingkan dengan bumi itu seperti debu Pak. Bumi ini jika dibandingkan dengan langit pertama seperti debu. Langit pertama dibandingkan dengan langit yang kedua seperti debu. Ila langit 7 Pak, seperti itu perumpamaannya. Panjenengan sholat, kemudian ketika sholat kita ini membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, Rabbi yal a'la, Tuhan yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan maha memiliki sifat yang terpuji. Itu oleh Allah diberikan balasan panjenengan, balasannya lebih dari arsy yang agung. Loh, apa enggak dahsyat Pak? Apa enggak dahsyat? Kalau enggak diimani baru sakit gitu. Nah ini ikatan-ikatan seperti ini harus kita ikrorin, harus kita ini tahu. Panjenengan melangkah ke tempat yang sholat seperti ini Pak, merontokkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Ini pula Kanjeng Nabi kan matur. Ketika kita sedekah dapat mencegah bala dari Allah, juga dari Nabi. Ketika panjenengan takbir Allahu Akbar, itu juga dari Nabi. Kok kita enggak mau berkunjung kepada Nabi, itu dosa. Kalau punya duit, oke. Kalau enggak punya duit ya enggak dosa, enggak punya duit. Ketika di Madinah, Pak, ketika di Makkah, di sana ada yang namanya Gua Hira. Gua yang pertama Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Ternyata guanya itu enggak seperti kita ibaratkan gua ada di Gunung Kaprom atau di Indonesia enggak, atau gua-gua yang datarannya itu sama, tidak. Itu ternyata guanya itu naik Pak. Ya Allah, Kanjeng Nabi ketika dalam kondisi ditentang oleh orang kafir Quraisy, ya Allah, Kanjeng Nabi Uslah wonten naminipun gua namanya Gua Hira, mengadu kepada Allah, mengadu coba. Masya Allah, ketika Nabi itu berdakwah di Makkah, Nabi itu sujud di depan Ka'bah. Itu Ka'bah kata gerejanya, kata patung-patungnya. Kemudian ridanya Nabi ini, kados ngenten iki nggih, sujud malah ridanya ini diikat di tali, yang satu diikat ke sana, yang satu diikat ke sini, dicekek mau dibunuh Nabi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Nabi, hei kamu kalau berani jangan sama Muhammad, kalau berani sama gua, kata orang Betawi begitu. Jadi kalau berani sama saya jangan sama Muhammad.
Akhirnya pun rombongan yang kabilah kafir Quraisy itu nonjokin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ditonyo Pak duar dan kitab itu sampai dikatakan boten sakit dibedakan mana hidungnya, mana matanya, mana pipinya, bengok sekali, bengak ukuran dari orang-orang kafir Quraisy. Sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini disuapin sama putrinya namanya Siti Asma. Setelah mau disuapin itu yang muncul itu ungkapannya apa? La akul wala asyrab hatta yanzuru ila Rasulullah. Aku gak mau makan, aku gak mau minum sebelum aku melihat wajah Rasulullah. Itu sampai seperti itu, Pak. Cintanya sahabat kepada Rasulullah. Akhirnya dibopoh nih Pak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bopoh. Akhirnya ditunjukkan di rumahnya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kemudian memeluk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Loh, itu yang mengalami adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi